pernyataan unggahan postingan dianggap tidak ilmiah. Menurut Sultan sendiri, pernyataan dari Bang Ade sudah cukup substantif belum? Oke, saya bukan humas UI ya di sini. Saya alumni UIN meskipun bisa dipelintir UI negeri kan gitu kira-kira ya. Tapi paling tidak begini, saya mau tarik pada tingkat yang paradigmatik Bung Ade Armando. Bahwa mahasiswa menerjemahkan demokrasi ini tidak hanya sebatas tentang prosedural. Ini ada tentang control decision making. Jadi kita mengambil pos itu dengan berpesta, tapi pesta demokrasi kita itu tidak ditafsirkan pada 5 tahun sekali atau dalam bentuk prosedural. Nah artinya ada partisipasi di sana, dan partisipasi tidak hanya sebatas pada mereka yang pro, tapi kita yang peduli memberikan kritik, memberikan masukan, bahkan sekaligus membuat ungkapan-ungkapan seperti lip service, atau Pak Jokowi ingat loh waktu itu ngomong begini kok faktanya tidak, itu biasa saja. Bahkan jadi posisi strategis mahasiswa kita ambil berpesta dalam hal itu, dan posisi etis presiden pun sudah dikatakan itu kritik biasa. Oke, kalau tadi kita kutip pernyataan dari Bang Ade kan fakta dan datanya beda gitu ya. Itu dia makanya termasuk kita membiasakan kritik itu disampaikan, juga memang kita harus membiasakan respon-respon kritik yang kita dapat. Seperti respon Bung Ade Armando gitu. Dibilang pandir, mempersoalkan HMI, mempersoalkan ini anak ekonomi gitu kan ya. Kan itu tidak substantif. Saya langsung teringat ketika dulu di pondok Bung Fadli, bahwa tarkul jawab alal jahili itu jawabun gitu loh. Jadi sekalipun kita tidak menjawab orang dungu itu adalah jawaban. Saya tidak mengatakan Bung Ade Armando adalah dungu, tapi respon-respon yang tidak substantif itulah menurut saya jangan membuyarkan. Bang Ade, respon Anda tidak substansi. Jangan sampai membuyarkan persoalan. Mikrofonnya silakan Bang Ade. Silakan, Anda mau selesaikan dulu nggak? Itu satu. Ya. Itu satu hal gitu loh. Jadi posisinya di situ. Nah, kemudian bentuk-bentuk yang disampaikan tentang lip service ini itu tidak bisa hanya di capture pada bagian tertentu itu saja gitu loh. Jadi sebelumnya pun sudah ada kajian strategis tentang bagaimana kemudian RUU KPK atau undang-undang KPK ini perkembangannya dan lain-lain sebagainya. Nah, dari rangkaian diskusi dan kajian-kajian ilmiah itu sampailah pada satu titik di mana ini memang strategi yang digunakan mahasiswa untuk mengambil alih perhatian presiden dan berhasil gitu loh. Bahkan presiden sudah merespon. Ini kan satu keberhasilan juga yang kita bisa katakan satu postingan ini mengatensi presiden gitu. Nah, jadi di situ posisi saya. Baik, sampai situ Bang Ade ditanggapi. Ya, itu namanya clickbait. Ya, cara untuk menarik perhatian tidak melalui sebuah substansi. Saya mungkin harapan saya lebih tinggi dari Anda mengenai BEM UI ya, yang tidak berani datang ke sini ketua BEM-nya. Karena ada saya katanya, ya. Buat saya itu childish banget. Tapi saya nggak mau masuk ke sana lagi. Karena nanti Anda bilang jangan personal dong. Tapi saya mau bilang BEM UI itu BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, organ mahasiswa tertinggi di Universitas Indonesia. Anda kemudian bicara, bikin sebuah rangkaian meme loh, ya rangkaian tweet dengan gambar Presiden Jokowi dengan kalimat misalnya seperti Anda membual rakyat mual. Itu apa maksudnya? Nah, ketika mereka bicara dengan bahasa semacam itu, Anda bisa mengatakan bahwa ya sebenarnya ada latar belakangnya. Ya silahkan jawab saja apa yang saya katakan. Tapi buat saya, wahai BEM UI, kualitas kalian tuh sama sekali tidak mencerminkan para mahasiswa pintar di universitas terbaik di negara ini. Ya. Kalau mau bikin kritik, silahkan bikin kritik yang substantif. Betul, Bung Ade Armando berhak berbicara seperti itu. Pun kita, mahasiswa atau bahkan Leon sekalipun, berhak untuk memutuskan bahwa dia tidak setara untuk berdiskusi dengan Bung Ade Armando. Ya. Misalkan begitu loh. Kita di sini perlu pertegas terlebih dahulu bahwa sebelumnya kami Tim Tihuan juga sudah sempat menghubungi dan juga mengundang Leon untuk hadir di sini untuk kemudian memberikan klarifikasi dan juga tanggapannya tentang beberapa tweet dari Bang Ade Armando dan juga beberapa orang lainnya yang kemudian sempat mengkomentari beberapa postingan dari BEM UI, namun jawabannya adalah sebagai berikut. BEM UI sedang memantau perkembangan dan dinamika situasi serta menyiapkan respon yang akan disampaikan pada waktu yang tepat. Nah, itu tadi alasan yang kemudian disampaikan oleh Leon yang kami hubungi melalui WhatsApp.
Ya, jadi kalaupun dikatakan bahwa ini tidak substantif, silakan aja kalau ingin Bung Ade Armando mengatakan seperti itu. Pun kita juga berhak bahwa respon yang dikeluarkan oleh Bung Ade Armando sama sekali jauh dari substansi. Ini kan kenapa kemudian isunya membesar, karena ada dua peristiwa yang membuat bola ini semakin menggelinding. Satu, sikap institusi kampus UI-nya yang begitu gegabah, bahkan di hari libur pun bekerja, bahkan lembur gitu loh, memanggil mahasiswanya. Yang kedua, komentar Bung Ade Armando sendiri gitu loh. Dan sebelumnya memang nggak pernah ada meme seperti ini. Oh, banyak Bung Ade Armando. Di UGM pun membuat meme-nya segala macam, satir. UIN bahkan melakukan aksi dan lain-lain sebagainya. Tapi yang viral yang ini, Bang. Nah, karena memang mendapatkan spotlight dan itu tadi ada dua peristiwa yang membuat kok sebegininya mendengarkan kritik padahal biasa saja. Pun dengan respon kritik yang diberikan oleh Bung Faldo ini ketua BEM UI tahun 2012, Bang Faldo apakah juga seperti itu kemasan mengkritiknya Bang Faldo? Sama nggak Bang Faldo? Oh iya, kalau saya sih ngelihat apa yang disampaikan sebenarnya dari awal sudah sadar sekali bahwa narasi-narasi seperti ini sudah banyak. Mulai dari yang akun beneran sampai akun abal-abal juga banyak gitu loh. Jadi hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah ini betul-betul biasa saja. Dan sebagai orang yang UI terhadap BEM UI atas postingan tersebut biasa yang saja. Yang namanya viral dipanggil ya wajar lah. Ya kan? Dipanggil bukan dibungkam loh. Itu dua hal yang berbeda. Tapi kemudian ada permintaan untuk menurunkan postingan tersebut. Ya kan tidak diturunkan juga tidak apa-apa. Permintaan itu ada tapi. Ya kalaupun ada BEM UI boleh ngikutin. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi saya pengen bilang bahwa BEM UI suka nggak suka ketika melakukan langkah seperti ini, ya BEM UI lagi berpolitik. Nah, kalau lagi berpolitik, kita akan ngomong siapa yang dukung Anda dan siapa yang akan reject Anda. Nah, Anda nggak mau di reject juga dong ketika Anda berpolitik, tapi dihukum nggak boleh. Kenapa Bang Faldo yakin BEM UI berpolitik? Dasarnya apa Bang Karena Faldo? udah pasti dikalkulasikan dong. Ini kan menggalang dukungan publik. Oh, punya kepentingan, ya. Kepentingan misalnya, ya kepentingan rakyat itu pun juga kepentingan, ya kan? Nah, kalau seandainya tidak punya kepentingan, Anda ngapain ngelitik? Gitu loh. Jadi dalam hal ini menurut saya yang harus kita sadari bersama, ketika seseorang aktor, apalagi badan eksekutif mahasiswa, melakukan sesuatu, dapat dukungan, pasti ada reject. Mereka sedang main di game politik. Bukankah jadi hal bisa ini sebenarnya juga biasa dilakukan terlebih pada saat Bang Faldo juga menjadi BEM UI? Iya betul. Tapi jangan dijawab dulu Bang, kita jeda dulu ya, ditahan dulu. Kita akan kembali sesaat lagi di Catatan Demokrasi.